Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nah, ini dia lanjutan ya. Diulang ayatnya itu dalam apa? Wa qalatil yahudu, Yahudi berkata laisatin nasara, bukan Nasrani yang berada pada agama yang benar. Kemudian berkata Nasrani, bukan Yahudi yang benar. Ini pangkalnya setelah Nabi Muhammad mengkoreksi, setelah Nabi Muhammad menjelaskan ya ajaran yang sebenarnya. Jadi mereka sudah banyak menyimpang. Padahal sebenarnya mereka ini membaca kitab di Taurat. Itu makanya kenapa Old Testament, misal Injil, perjanjian lama kok diganti. Kalau Taurat kok diganti menjadi Namus. Namus pun sudah diganti. Kan itu penyebabnya kenapa ada dimodifikasi-modifikasi. Itulah yang berbuat binasa di muka bumi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini lagi ya, untuk menafsir itu. Nanti kan masih ada ayat di bawahnya. Kazalik. Yang jelas ini dulu. Nah, coba Pak Tommy dulu baca sampai di sini saja Pak Tommy. Wa yaquluna. Itu. Udah betul tuh. Wa yakuluna. Jadi wa ini kata sambung, disambung cerita sebelum kata penghubung dan kan. Nah sekarang harus dikenali ini dulu karena kita ke bahasa dulu. Yakuluna ini bentuk kata kerja, bentuk kata benda atau bentuk huruf. Kata kerja. Ya, lihat saja terjemahnya kata kerja misalnya. Kalau ini kata kerja itu kan dibagi. Fiil itu terbagi 3, ada fiil madi. Fiil apa lagi? Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Ada satu lagi fiil Fi'il amar. amar. Amar artinya perintah. Kalau mudhari artinya waktunya sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kalau fiil madi telah. Nah, ini fiil mudhari. Nah, ini fiil apa? Fiil mudhari ya. Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Kalau ini fiil mudhari itu kalau dibuat perubahan-perubahannya kan ada 14 bentuk. Masih ingat nggak? Kalau bentuk pertama atau kotak pertama apa bacaannya? Yakulu. Hulu. Kalau fiil madinya, Qala. qala. Fiil mudhari'nya yakulu. Fiil amarnya bisa nggak? Perintah. Kul. Ah, Kul. kul. Itu dia. Jadi kita mengerti bentuk fiil madi 14, bentuk fiil mudhari 14, bentuk fiil amar berapa? 6 ya. Dan kalau bisa mengerti pula bentuk masdar. Masdar itu berarti abstrak asli. Jadi kalau qala yaqulu kaulan. Kaulan. Kaulan artinya perkataan. Nah, sekadar itu kita mengerti seluk-beluk bahasanya. Jadi wayakuluna. Kalau diartikan apa ini artinya Pak Tommy dulu? Kalau qala kan telah berkata, kalau yakuluna sedang mengatakan. Sedang mengatakan mereka. Dulu, sebenarnya waktunya ini sudah berlalu juga. Itu makanya sebenarnya waktu atau tensis bahasa Inggris itu berlaku juga sebanyak 16. Dia pun sebenarnya itu kapan berkatanya yakuluna ini sudah lewat. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar itu garis besarnya saja 3 sebenarnya. Dia menggunakan waktu juga, waktu yang akan datang, yang sedang nanti beda-beda itu. Tapi sudah ngerti kita. Wa yakuluna berarti kalau dicari ini kan fi'il, kata kerja fi'il mudhari. Setiap fi'il, apakah fi'il madi atau fi'il mudhari, fi'il amar, pasti ada pelakunya.
Kalau yakuluna ini mana pelakunya? Hum. Ya hum. Jadi kalau diterjemahkan apa? Terjemahnya. Allah mengatakan mereka. Dan mengatakan mereka mungkin waktunya sudah berlalu. Tidak mungkin akan ini. Jadi sedang mengatakan waktu itu mereka, waktu keadaan ini. Apa yang mereka katakan? Ini lagi. Jadi setiap perkataan kola sebenarnya dikasih titik, tanda kutip, tapi itu namanya dalam bahasa Arab apa yang dikatakan makalah ya. Malah. Ya, tapi tidak dibuat kal makal namanya. Jadi kal makal. Apa yang dikatakan mereka orang-orang Yahudi sama Nasrani dulu. Sampai di sini membacanya ini dulu. Silakan Pak Manal, Pak Abed. Nah, Albert Nisman. Nah, silakan Pak Albert sampai sini. Ma laisa fihi. Jadi itu yang dikatakan orang itu ma laisa fihi. Ma laisa fihi ini kan tulisan Pak Nawawi ya. Beliau kan lama tinggal di apa itu? Di Makkah ya. Sama keadaannya dengan Pak apa? Siapa namanya di Khatib ya, Khatib Minangkabau. Di sini dipakai ma. Ma laisa fihi. Coba kenali dulu Pak Abed. Kalau ma ini kata kerjakah atau kata bendakah atau huruf? Huruf. 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 Huruf apa nih? Nafi. Bukan. Jadi itulah yang perlu kita pelajari. Kalau ini napi, laisa sudah napi pula. Jadi ini namanya kata benda, tapi dia penghubung, mausul. Itu maka ma itu banyak apanya. Ya, ma itu ada ma mausul, ada ma istifham, ada ma napi. Jadi kalau gini murah menandainya. Ini pasti ma mausul. Mausul itu sesuatu atau apa. Jadi mengatakan mereka atau berkata mereka saat itu akan sesuatu. Mengatakan mereka pada saat itu terhadap sesuatu. Itu jadi apa gunanya nih Pak Bet? Setelah ada fiil dan fa'il, kan ada fiil fa'il di mukanya. Ya. Jadi apa? Dia kata benda, isim mausul namanya. Penyambung ya, Bro. Iya, penyambung. Manfaatnya lagi, gunanya. Isim mausul bentuknya. Ya. Jabatannya lagi. Dalam kalimat menjadi maf'ul dari yakuluna. Kita pahami mengaji muda itu ya. Asal ada fiil fa'il mungkin ada maf'ul mungkin tidak. Tapi kalau berkata pasti ada yang dikatakan. Kalau makan pasti ada yang dimakan. Tapi kalau duduk, itu enggak. Kecuali kalau mendudukkan. Jadi, dan mengatakan mereka, apa yang mereka katakan akan, gitu. Maka paham kita. Akan sesuatu atau akan apa, baru laisa bih. Masih ingat Pak Bet kata laisa? Mungkin catatannya nggak ada dulu ya. Laisa kan saudara kana. Dicatat kelompok kana, asbaha, laisa, madama, mabariha. Sudah lewat. Laisa. Setiap saudara laisa ini atau saudara kana ini dia masuk ke pola kalimat. Kalimatnya apa? Mubtada khabar. Mana? Jadi asal kata laisa dan saudaranya itu ada subjek predikat, ada subjek predikat. Mana subjeknya? Coba terka-terka saja dulu. Laisa ini bisa enggak 14? Bisa. Hakun. Bisa kan? Nah, laisa ini bisa 14. Laisa, laisa, laisu, laisat. Ini seperti ini di belakang ada pihi. Kalau pihi ngerti itu. Kalau Pak Bet, pihi itu apa tuh Pak Bet? Susunan bagaimana itu? Jar majrur. Itu. Jar majrur la tataqwa. Kalau gini kita mencari mana pokok kalimat dari laisa. Kana. Laisa huwa, Pak.
Tapi lah mau kejadian tadi laisa ada huwa huma, kecuali ada yang nyata di muka baru dia misalnya dibuatnya jadi kalau ana lastu maunya. Kalau hum failnya laisu. Tapi kalau ada al-mudarris misalnya laisal mudarrisu. Nggak terpola di bahasa subjek predikat. Bisa lagi cari mana predikatnya, mana khabarnya. Fihi. Itu pi. Jadi kalau nggak ada laisa ini, berarti aslinya Huwa. di sini huwa ini kan balik ke Huwa ma sebenarnya. ma Kemana? huwa Balik fihi. ya kan ke ma. Ma huwa Ya, fihi. Ma huwa Jadi kalau fihi. nggak ada ini berarti aslinya huwa Ma pihi. Cuma dipakai ada di sini dipakai ma. Jadi pengertiannya ma laisa huwa pihi. Coba terjemahkan Pak Bet. Sesuatu, mereka mengatakan akan sesuatu, terus laisa Tidak. Tidak. tidak ada dianya sesuatu, kan ada huwanya sendiri. Ya. Tidak ada sesuatunya. Tidak ada sesuatu pihi Waktu. padanya. Jadi di dalam kitab Al-Quran atau di dalam kenyataan tidak ada dalil mengatakan bahwa yang benar adalah Yahudi, yang benar adalah Nasrani. Kan itu ceritanya. Harus tahu kita kenapa para ahli kitab terutama misalnya kenapa ahli kitab tidak senang dengan dengan kedatangan, kan sudah diceritakan dalam Injil Perjanjian Lama pun bahwa ada rasul datang, di Musa pun begitu bahwa ada datang. Kenapa mereka tidak suka? Itu pasti pengaruh daripada iblis. Karena kedudukan mereka tersingkir macam lah itu. Oleh karena itu maka muncullah ini. Dikatakan oleh Allah di sini. Ini buktinya. Mereka membaca kitab masing-masing. Injil dibaca, Taurat dibaca. Berarti kata Nawawi, ini tafsirnya kan, mereka mengatakan akan sesuatu yang tidak ada di sesuatu padanya kitab. Makanya harapan kita, dakwah kita, para pengguna cara-cara di dunia ini sekarang sampai untuk hari kiamat, cobalah berpikir jernih dengan bagus. Apakah ya memang seperti ini? Ada keterangan apa enggak? Ya, itu hanya saran kita. Tapi kita tidak mencela orang itu. Ya, sampai sini. Berarti ini sudah dibaca ya. Coba wakana ini lagi sampai minhum. Silakan Ibu Didi. Wa kana haqqu kullis min. Coba ulang kembali. Ya. Wa kana haqqu. Wakana jangan kena. Coba apa? Wakana. Wa kana haqqu. Terus? Kulli minhum. Ya, terus? Ayyak. Ada melompat. Minhum. Itu. Sampai situ Ibu tadi kan? Ya. Di sini kan ada waw atap. Berarti diwatapkan kemari jumlah ini. Masih ingat Ibu? Kana. Kana ini apa, ya. Saudara? Saudara Kana, saudara Laisa, saudara. Berarti Kana itu saudara dengan Laisa. Laisa ini sama itu. Berarti setiap Kana dan saudaranya, ingat-ingat ya, Kana dan saudaranya itu, saudaranya Kana, ya nanti kan ada tuh. Kana, apa lagi coba Ibu? Ingat dulu. Kana. Bukan. Saudara si Kana yang ditanya. Kana. Bukan. Itu tasrifnya tuh. Kana, Laisa, Asbaha. Apa Pak Israel? Pak Israel ya teringat? Sora. Ya Sora. Ya pokoknya beberapa saudara itu ingat nanti spesial dicari. Sauba. Ya, bukan. Itulah kacau tuh. Bukan sauba lah Bu. Sauba itu akan itu. Sesaru.
Sara, Kana, sara, asbaha, sora, madama, mafaka, madama, mabariha itu ada. laita, Ah, alaisa. Ya. Jadi asal laita. ada itu berarti dia masuk subjek predikat ya. Nah, sekarang mana Ya. pokok kalimatnya, Bu? Oh, hakku. Ya. Hakku itu makanya kenapa Ibu baca berbaris depan? Karena dia sebagai mubtada. Ya bagus. Terus kenapa dibaca tadi kulli? Kulla, Pak. Kulla. Lah mulai kacau kalau kulla dibaca. Ya, jadi dia kan mudhaf ilaih. Betul. Oh, mudhafun ilaih ya. Jadi Kulli minhum. Hakku kulli minhum. wakana Hakku kulli minhum. sampai situ aja. Wakana hakku kulli. Mudhaf ilaih. Hakku kulli itu kedua-duanya menjadi apa? Itu pokok kalimat. Iya, iya. Mubtada semuanya ya. Itu pokok kalimat. Mana khabar? Ayak ini pakai an. Ya. Ayak. Jadi nanti jumlah ayakra'u. Jadi minhum begitu Ya. juga. Minhum masuk ke kulli itu juga. Mubtada. Cuma minhum itu apa namanya? Jar majrur. Jar Jadi majrur. mulai hakku kulli minhum semuanya menjadi mubtada atau pokok kalimat. Cuma yang menanggung beban baris depan si mudhafnya dulu hakku. Ya. Baru khabarnya ayak ra'a bihakikah ke belakang. Ada alifnya, Pak. Ya? Yaqra'a itu tidak ada alifnya. Ada alifnya. Ada alifnya. Tentu qira'a fil madi. Bukan dalam ada ada. alifnya, Bapak. Ada. Sini Kan tidak ada alifnya. kan fil madi qira'a. Di dalam apa ini tidak ada Ya, itu alifnya, Pak. kalau hilang tentu tidak mungkin. Qira'a. Apa fil madi yaqra'u? Yaqra'a. Yaqra'a. Enggak, kalau apa fi'il madinya? Qara'a. Qara'a. Iya, itulah. Kan asli itu. Maka bisa dihilangkan. Enggak, di dalam tulisan fotokopinya, Pak. Nah, itu dalam ya, buku. itu tandanya. Begitu cara kita membahas apa yang salah, yang benar nampak. Enggak mungkin ya. Terus kalau begitu pokok kalimatnya hakku kulli minhum. Coba terjemahkan saja sampai minhum, Ibu, sampai minhum. Mulai dari lambat-lambat adalah dan adalah kebenaran sesuatu dari mereka. Apa? Kebenaran setiapnya dari mereka itu. Ya. Dan ada kebenaran setiap dari mereka. Orang Yahudi dia yang benar. Nasrani dia yang benar. Kan gitu. Itu pokok kalimat. Nah, minhum. Jadi kata Allah, mereka mengatakan sesuatu itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada dalil. Sedangkan ada mereka ini wow hal ini sebenarnya. Padahal sedangkan mereka mengatakan berhak masing-masing mereka. Itu yang benar. Padahal di kabar di belakang ini. Coba ini sampai sini Pak. Silakan Pak Israel. Mulai dari Pak Israel. Bismillahirrahmanirrahim. An yaqra'a bihaqiqati dini khasmahu ya. Itu memang wajar saja ini dalam keraguan ya. Baik. Ini kan ada kalau ini kan dua kata ini ya. Iya. Apa itu? Fi'il madi, fi'il mudhari atau masdar. Bisa begitu pikiran kita. Kalau hu ini adalah dhamir. Kalau ini misalnya dhamir, kalau ini masdar bisa dibaca
Kalau fi'il madinya khasama, yakhsimu, khusuman. Usman. Nah, kan itu masdarnya, bisa dibaca ya. Yang jelas ini dulu. Ini apa bacaan sampai di sini Pak Israel tadi? An. Ra'a. Kenapa dibaca ayak ra'a? Na'an. Ya, An. karena ada an. Ini mana fa'ilnya? Huwa juga, Pak. Iya, huwa juga. Baliknya kemana? Kepada orang yang Hawud Kepada, ini Yahud. bisa kepada hakku kulli minhum. Jadi masing-masing kulli minhum itu. Bahwa membaca masing-masing mereka, kan masing-masing mereka sudah baca kitab. Ya. Ya, para ahli kitab itu kan sudah ada pembaca Taurat, pembaca Injil. Ya. Terus ini sudah benar bacanya sampai sini tadi bacanya ya. Apa bacanya Pak? Mulai bi sampai sini? Bihaqiqati dini. Iya, bihakikati dini. Kalau ini kenapa hakikati murah jawabnya? Apa itu jawab? Majrur. Ya, majrur. Kalau ini kenapa dini? Dia mudaf itu, Pak. Mudhafun ilaih. Ya, mudafun ilaih ya. Gitu caranya. Mudhafun ilaih. Ini yang ragu bacaan tadi. Ya, khasmahu ya, Pak. Khasman. Kalau dibaca ini dikasih mudhafun ilaih lagi, tentu ayyaqra'a bihakikati dini husmihi. Khasmihi. Tentu gitu. Tapi kalau ini dibaca fi'il, ayyaqra'a bihakikati dini khasamahu. Maf'ul bih. Bukan, tapi fi'il madi. Oh iya, iya fi'il madi. Khasman. Jadi khasama ini dibaca mungkin yang pasnya ini dibaca ke masdar saja Pak. Jadi ayyaqra'a bihakikati dini husmihi. Jadi menerjemahkannya bahwa membaca masing-masing mereka dengan hakikat inti dari agama yang memperdebatkan masing-masing mereka akan agama. Padahal sudah dibacanya dalam Taurat, sudah dibacanya orang-orang penerima Injil, sudah dibaca dalam Injil. Tapi mereka tuduh-menuduh, yang satu mengatakan Nasrani tidak benar, yang satu lagi mengatakan Yahudi tidak benar. Nah, itu namanya padahal sudah membaca bihakikati dini. Hakikat din sudah mereka baca sebenarnya. Itu yang sebagian ditanya orang kalau ke para pemuka Nasrani sama Yahudi. Kitab Bapak yang dulu tuh mana Pak? Itu makanya Injil Barnaba itu nggak mereka pakai lagi karena Injil Barnaba menjelaskan. Ya. Nah itu urusan mereka lah, nanti nggak perlu kita sedih, pokoknya nanti di akhirat aja diselesaikan. Saya bukan lemah, saya maksudnya memang begitu, nggak perlu bagi ladiang loh. Nah terus ini lagi Pak Bet sudah tadi. Siapa lagi Bu? Bu Sabrina ada? Bu Sabrina. Ada. Di sini ada Pak. Di novel ada juga. Sampai di sini Bu. Mulai B. Halo Ibu. Tadi Bu Sabrina tidak bisa masuk katanya Pak. Tidak bisa masuk ke Zoom. Oh ya. Meta, ada Meta? Tadi misal. Ada Pak Wo. Ya silakan Meta. Sampai mana Pak Wo? Sampai kitab bihi Sampai ya kitab ini. Mulai B. Coba lambat. Bihasbi. Ya. Jangan hasbi. Kalau bihasbi memang ada masdar tapi dipakai bihisab ya. Oh bihisabi. Bihisabi ma yang tiku bihi kitabihi. Kitabihi ya. Kalau bihisabi itu bagaimana urainya? Bihisabi jar majrur. Ya jar majrur.
bihisabihi jar majrur. Terus di sini ada ma ya. Ma ini isim mausul. ma ini namanya isim mausul. Ya, jadi kalau diartikan hisab kan perkiraan atau hitungan dengan hitungan apa. Terus ini yantiku bentuk apa? Meta, yantiku. Fiil. Fiil apa? Fiil itu apa? Fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ma. Berarti huwa di sini kan? Huwa, iya. Huwa. Jadi ma yantiku arti natik, mengerti enggak? Nataka, natik, bicara. Bicara. Nah, jadi dengan sekira atau dengan kira-kira apa yang membicarakan dianya sesuatu. Sebenarnya nggak cocok huwa di sini. Yang cocoknya mana fa'ilnya sini? Lihat ke belakang. Yang ngomong tentang bahwa yang Nabi Muhammad itu hadir setelah datang masa Musa dan Isa mana? Kitabuhu. Ya. Kenapa dibaca barisnya kitabu? Nah, fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari yantiku. Gitu. Baru pas bisa menerjemahkannya. Coba. Dengan sekira-kira apa yang membicarakan dengan sesuatu itu, yang membicarakan siapa yang melakukan pembicaraan? Kitab itu. Kitabuhu. Kitabnya. Kitab orang Nasrani apa? Injil. Tapi yang Injil yang lama ya, bukan yang sudah ditukar-tukar. Terus yang Taurat begitu pula. Sudah ada. Jadi mereka di atas ini berkusumat, bertengkar, padahal dengan sekira-kira apa yang sudah dibicarakan dengannya kitabnya. Apa yang dibicarakan kitabnya ya. Siapa lagi yang ada di pesantren? Ada pesantren. Silakan. Sampai pesantrennya sampai ini. Mulai dari pa ini, perhatikan ya. Mulai dari pa ini, pa inna, sampai Isa. Silakan. Coba sebentar dipindahan aja ke bawah. Silakan sampai Isa. Silakan. Coba diulang lama-lama, suara gak pecah. Coba ulang. Fa'in. Coba satu orang boleh. Fa'inna fi kitabil Yahudi. Ya. Tasdiki Isa. Tasdiku Isa. Halo, Sar. Ya. Tasdiku. Apa? Halo. Tasdiku. Waalaikumsalam. Tak masuk suara sabda. Tak masuk dah. Allah. Lah. Sudah, Bu. Tahu kau dah masuk suara sabda yang satu awak tadi katnya. Ribut lah masuknya, ada ribut pelok si Zul. Ribut. Ibu Didi. Masuk suara. Coba ulang. Apa? Nopal. Siapa itu? Ganti-gantian. Fa'inna fi kitabil Yahudi. Tasdiku Isa. Coba dijawab inna. Masih ingat enggak inna? Itu dalam bahasa inna sebagai apa? Taukid. Itu ya taukid tadi. Bukan soal taukid saja. Kan tadi kana dan saudaranya. Kalau inna, saudaranya pula. Kalau inna, apa saudaranya yang ingat? Inna. Ana. Inna anna ka anna.
Terus lakinna. ya Lakinna ala. laita. Apa lagi? Laita. Ya kalau masuk ini biasanya apa yang diingat kalau ada inna dan saudaranya? Mubtada. Masuk pola. Mubtada Ada. Masuk pola mubtada khabar atau subjek predicate. Mana mubtadanya ini? Kitabu. Yang pesantren. Kitabul Yahudi. Mana? Di Ada Kitabul mubtada jar majrur. Kitabiyah. Yahudi. Yahudu. Siapa dapat? Ada jar majrur mubtada. Enggak ada kan? Enggak ada. Berarti ada mubtadanya tapi di belakang. Coba cari. Mana tadi kamu sudah baca tadi mana itu? Tasdiku Isa. Tasdik. Tasdiku Isa. Itu makanya dibaca tasdiku tadi. Jadi aslinya tasdiku Isa fi kitabil Yahudi. Ini untuk mubtada muakhar ini, Pak. Iya betul. Jadi mubtadanya dibelakangkan, kabarnya dikemukakan. Nah, ya. Jadi dilihat-lihat dulu, tidak mungkin jar majrur mubtadanya. Jadi fa inna tasdik. Maka sesungguhnya pada kitab Yahudi maksudnya di Taurat ada pembenaran Isa. Kemudian ini lagi terakhir. Coba ini karena ada acara apa sedikit melepas saudara pergi. Coba. Wapi ini siapa lagi yang pesantren? Riki ada tuh Pak. Silakan. Halo. Kopi. Kitabil Nasori. Nasara sajalah. Nasara tetap. Nasara, terus? Nasara tasdiku Musa. Iya, tasdiku Musa. Ini dia. Mana apanya nih? Mana kabar mubtadanya, Ricky? Tasdiku Musa. Ya sama. Ini kan waw atap. Ini waw atap ini kan. Berarti yang diulang lagi tuh. Fa inna fi kitabin Nasara tasdiku Musa. Dan pada kitab Nasrani di Injil asli yang lama Old Testament dia membenarkan Musa. Pada kitab Taurat dia membenarkan Isa. Jadi kenapa bertengkar antara penganut Injil sama orang Nasrani sama Yahudi? Itu maka kata Allah, ini orang ini, ini kazalika, begitulah perumpamaan orang yang tidak mengetahui. Jadi hanya amani. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang pendengar YouTube ini, cobalah mulai berpikir, coba gali kenapa bertukar isi daripada Taurat dan Injil, kenapa ada perubahannya. Malah sekarang. Tapi kalau sudah jawab orang, begini kata ya, nggak perlu didebat lah. Ya sudahlah, nanti perselesaian kan di akhirat. Yang jelas, kita penganut yang dari terakhir dari Nabi Muhammad mengerti. Ya, sampai di sini aja dulu pelajaran kita. Nanti akan disambung kazalik ya. Ini saya turunkan aja ke bawah. Ini. Ilahuna faqat. Jadi harus latih ya, harus dilatih, harus sabar. Ya, lihat-lihatlah Al-Quran ini kan sudah tafsir. Quran nggak mudah apanya bahasanya. Ya, lihat dulu waktu membaca satu kata ini, kenali dulu. Ini bentuk kata ini apakah huruf, apakah fiil, atau isim. Kalau isim nanti kenali pula kan sudah ada masdar. Terus jabatannya lagi, kenapa kesini barisnya? Apa jabatannya? Kalau ini misalnya mubtada, mana kabarnya nanti? Kalau ini bentuk fiil, mana fa'il? Kalau ini mudhaf, mana mudhafun ilaih? Jadi membaca Quran itu sudah kita tenang, jangan buru-buru. Baca pahala, pokok pahala itu mengaji orang awam itu. Khalas, ilahuna, intahina, mari berdoa. Allahumma Fakihna fiddin wa'allimna al-hikmah wa tafmila. wa-ta'wil.
wa'allimna Lughat lughatal Qur'an wa'allimna lughatal Arabi. anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Bagus.